kasih akan selalu mencari cara dan bukan alasan. Kalau kita mengasihi boleh sesulit apapun, kita pasti akan cari cara untuk melakukan. Boleh katakan amin? Saya catat, kasih bukan tentang menuntut orang lain berubah, tetapi kasih yang mengubah kita terlebih dahulu. Berhenti menunggu orang lain berubah baru kita mengasihi. Yesus gak nunggu kita berubah dulu. Dia yang inisiatif, dia datang ke dunia, selamatin kita. Kasih itulah yang membuat perubahan di dalam dirimu. Bahkan lewat hidup kita, kasih itu akan merubah dunia untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Puji nama Tuhan, shalom. Ibu saudaraku, shalom. Apa kabar semuanya? Selamat datang di doa malam gereja GCS Pakuan Mall. Kita sudah melewati 11 bulan tahun ini bersama Tuhan. Tahun ini gak terasa, kurang dari 3 minggu lagi kita menyelesaikannya. Siapa percaya dalam waktu 3 minggu ini Tuhan bisa berperkara dahsyat dalam hidup kita. Menjadikan kita lebih daripada pemenang, katakan amin. So, tema gereja kita 2025 adalah All Things New. Percaya hari ini saat kita menyembah Tuhan, sembahlah dengan sebuah mindset bahwa Tuhan akan bekerjakan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Percaya ada kesehatan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Ada perekonomian yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan hubungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Percaya malam hari ini saat kita menyembah Tuhan, Tuhan hadir. Boleh katakan amin? Amin. Menyapa Bapak Ibu Saudara bergabung live streaming online dimanapun Anda berada. Dengar baik, Tuhan Yesus mengasihi. Mari kita tundukkan kepala, sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus baik, sungguh sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bisa dari sini saat ini malam hari ini hanya karena Tuhan Yesus baik. Kami boleh menginjakan kaki kami di bulan Desember 2025 karena Tuhan Yesus baik. Percaya kebaikan-Mu gak akan pernah usai dalam hidup kami. Percaya tahun ini kami akan mengakhirinya dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Sebab itu saat kami muji menyembah-Mu, Tuhan, terjadilah sesuai firman-Mu. Kau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Percaya Kau Tuhan hadir malam hari ini membawa kuasa-Mu. Percaya malam hari ini kemenangan pasti terjadi. Yang siap menyembah, memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan penuh ucapan syukur berikan tepuk tangan yang paling baik buat Tuhan Yesus. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, lalu memberi
banyak orang yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Percayalah Tuhan kita saat bekerja dalam hidup kita. Kasihnya tanpa syarat, boleh katakan amin. Enggak melihat kehidupan kita hari ini, dia melihat di masa depan rancangannya damai sejahtera bukan kecelakaan. Amin. Dengan imanmu katakan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Gak bersyarat atas kehidupan. Boleh sama-sama nyatakan. Kasih Tuhan bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterimalah syukur kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
antara kami Tuhan melewati padang pasir, padang gurun. Mungkin di antara kami Tuhan, depan kami jalan buntu. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah sanggup membuka jalan bagi kami. Tuhan yang kami sembah, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan kami aman dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui berputar di percaya Tuhan Yesus yang memelihara hidupmu sempurna. Nyatakan, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai, dengan imanmu nyatakan, buka jalan, angkat tanganmu tinggi-tinggi dan nyatakan, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan,
Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Percaya 3 minggu itu gak terlalu singkat buat Tuhan. Percaya 3 minggu sebelum 2026 berakhir, Tuhan buka jalan bagimu. Katakan amin. Tuhan pasti buka jalan. Yang percaya Tuhan membuka jalan bagi hidupmu. Boleh saya melihat semua tangan-tangan terangkat. Semua tangan-tangan terangkat. Yes. Dan dengan imanmu, percaya hari ini Tuhan melihatmu. Dengan imanmu, nyatakan selalu ada jalan. Katakan selalu. Amin. Karena Tuhan Yesus ada di depanmu. Yes. Membuka. Oh, selalu Dia buka jalan. Jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan yang ada di depanku, membuka jalan bagiku. Percaya selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup dalam Tuhan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Boleh berikan tepuk tangan yang paling baik. Sebab hari ini kita menerima mujizat dari Tuhan. Nyatakan imanmu. Terima kasih Tuhan. Kira barandara la bayara la so. Shikira bara barandara la bayara la so. Dia akan membuat jalan-jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Gak ada yang mustahil buat Tuhanmu. Kira barandara la bayara la so. Shikira bara barandara la bayara la se. Shikira bara barandara la bayara la bo. Tuhan baik. Kira barandara la bayara la shikara bara 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 bara. Yang mustahil buat kami Tuhan mudah bagimu, mudah bagimu. Kami percaya Tuhan
Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Sudah sangat baik. Kau sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syarabaranalalamo. Kirabaranalalamayanalase. Oh, Yesus. Lidah bibir kami penuh dengan puji-pujian Tuhan. Betapa kau Tuhan sungguh sangat baik di hidup kami. Betapa kau Tuhan sungguh sangat baik di hidup kami. Percaya jika kau Tuhan menolong kami di masa lalu, hari ini Tuhan pasti tolong. Kami percaya Tuhan. Dan ini pernyataan iman kami bagi Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, dan Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk penolong. Sama-sama nyatakan, Kau Tuhan yang menolongku di masa, Kau juga saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk penolongku. Sekali lagi nyatakan, Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan untuk selamanya. Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolong di masa lalu, dan Kau juga yang menolong. Katakan saat ini Tuhan. Dan untuk selamanya, Kau Tuhan yang sama, selalu setia untuk menolongku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu, Kau juga yang menolongku saat ini dan
Haleluya, kasih sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Kau tempat pertama dalam hidup kami Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Raja segala Raja. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Kasih sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku. Jauh, jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam jiwaku, namamu selalu ada di tempat pertama. Katakan di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada, tak ada namamu Tuhan, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu Tuhan di tempat pertama. Jauh lebih indah, katakan. Namamu berharga bagi jauh lebih kuat, serukan dari semua yang ku tahu, namamu melekat di dalam, namamu selalu ada di tempat pertama. Katakan dan selalu menjadi yang utama. Diriku dimanapun ku berada, namamu Tuhan, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu Tuhan berada di tempat pertama. Haleluya. Dengan iman, dengan percaya, jadi keyakinan kami Tuhan, kami menaruh hidup kami, menaruh Kau dalam hidup kami, menjadi yang utama dan terutama. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu tinggi, katakan. Namamu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Diriku ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Gambarmu selalu ada di tempat pertama. Di hatiku dan selalu menjadi yang utama. Dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu Tuhan, namamu selalu berada. Namamu Tuhan, namamu selalu berada. Oh, oh, namamu selalu berada. Nyatakan di tempat pertama. Di tempat pertama. Kau selalu di tempat pertama dalam hidup kami. Yang setuju dan percaya sama-sama serukan haleluya. Kasih sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara percaya Yesus ada di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian umatnya, berikan tepuk tangan dan sorak-sorak yang lebih dahsyat. Haleluya, come on. Malam hari ini saya yakin Bapak Ibu Saudara mengenal
dan tahu lagu ini. Biarlah dari mulut bibirmu malam hari ini berkata, sama-sama nyatakan, terpujilah namamu Tuhan. Katakan kuat. Bisa dengan satu suara nyatakan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, dari hati Bapak Ibu Saudara katakan, satu hati kami nyata, kerajaan-Mu tetap selamanya. Everyone say, sekali lagi, angkat tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia. Hancurkan kudus dan membebaskan jiwa kami bertepuk tangan. Yeah, yeah. Dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi nyatakan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib, dari dalam hati Bapak Ibu Saudara yang percaya, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap. Yeah, everyone. Sekali lagi, angkat kedua tanganmu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami bersama. Boleh berikan tepuk tangan sama-sama. Engkau, sekali lagi jemaat Tuhan, nyatakan, Engkaulah Raja, say, yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Say, Engkaulah Raja atas dunia. Dan membebaskan jiwa kami bertepuk tangan. Siapa dia nyatakan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Kami percaya Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang memerintah umat Tuhan yang selama-lamanya. Yang percaya, kasih tepuk tangan dan suara-suara yang jauh lebih baik, jauh lebih dahsyat, jauh lebih meriah. Bayalah kita keluar. Sebelum duduk sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak kita percaya kalau Tuhan yang kita sembah, Dia menyertai setiap kita dengan sempurna, amin. Dan kita mau tetap percaya kalau sampai di penghujung tahun ini Dia memimpin setiap kehidupan kita. Maka di tahun-tahun selanjutnya Dia akan tetap memimpin setiap kita, amin. Yang sepakat dan percaya boleh lambaikan tanganmu, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya pribadi yang kami percaya, yang kami pegang teguh sampai selamanya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku
janjimu, rancanganmu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Katakan Yesus. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencanamu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yang percaya Dia Tuhan yang hidup, berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Dengan iman kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, kami mau tetap percaya. Sebab hidup kami di tangan-Mu, Bapa.
adalah Tuhan yang terbaik, adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, adalah Tuhan yang mempunyai rencana dan rancangan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu sungguh kami bersyukur, sungguh kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Saat yang terbaik Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu, menerima setiap kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau yang berbicara secara pribadi bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Shalom. Saudara bersuka cita? Haleluya. Saudara, hari-hari ini sudah semakin gelap ya. Kalau kita lihat dunia sudah siap perang. Cina dengan Jepang. Wah, udah panas. Thailand dengan Kamboja. Ya. Waduh, udah mau bergerak semua ini. Kapal-kapal induk ya udah ditunjukkan. Keadaan tidak semakin baik. Keuangan, bisnis, ekonomi juga semakin sulit. Ada kortek, ada digitalisasi. Nanti akan ada rupiah rupiah digital ya. Wah, ini berarti semakin sulit. Nanti uang cash udah nggak laku ya. Harus pakai digital dan itu harus ditanamkan biochip di tangan dan di dahi menggenapi firman Tuhan. Ya, rupiah pun akan terjadi ini. Ya, saudara. Jadi kita kalau nggak punya ya rupiah digital nggak bisa beli makan. Saudara punya uang 200.000 beli nasi pecel 1 bungkus nggak dijualin. Kalau nggak pakai rupiah di digital. Ya, semua dikontrol nanti uang kita oleh pemerintah, betul nggak? Ya, macam-macam diblokir, udah nggak bisa. Berontak, chipnya diledakkan, mati. Waduh, dunia semakin sulit, semakin gelap. Sebab itu saya ingin menyampaikan satu pesan malam ini. Ya, kalau kita melihat dunia semakin gelap. Ya, hari sudah malam, ajaklah. Oleh sebab itu ajaklah kawan itu. Semua bilang kawan itu. Untuk singgah. Untuk mampir dalam hidup kita. Ya, itu yang dilakukan oleh murid-murid Emmaus. Dia berkata kepada Yesus. Dia tidak tahu kalau itu Yesus ya. Sobat, jangan jalan terus. Ayo, dia mendesak kawan ini. Ayo tinggal bersama kami. Ya, dulu saya di Petra ya. Ya Petra ini semua dari GKI memang. Ada satu lagu. Tinggal sertaku, kawanku kudus. Telah hampir malam, jangan jalan terus. Ayo kawan, ayo masuk, ayo mampir. Hari udah malam ini. Ya, hari-hari ini kita perlu mengajak Yesus untuk masuk dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Tuhan, ayo Tuhan, ya mampirlah dalam hidupku. Tuhan singgah di sini. Janganlah Tuhan lalui. Apa? Berilah berkat. Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Kadang-kadang Tuhan tuh ingin dipaksa. Tuhan tuh ingin kita maksa dia. Ya, seperti istri saya. Ya, Eko makan tak dulang, enggak wis mau. Saya bilang, ayolah ko, ayolah ko. Ya saya juga minta dipaksa, saudara. Tuhan, ya saya seperti Tuhan, bukan Tuhan seperti saya ya. Karena saya ini kan ciptaan Tuhan. Segambar dan serupa kan. Jadi kita memang kadang-kadang ya. Wo ini, ni ai wo, ni bu yo, wo paksa. Kamu nggak mau tak paksa. Ayolah Tuhan, ya ayolah sobat. Kita punya sobat yang setia. Siapa namanya? Yesus. Yesus ada sobat kita. Amat tulus
dan benar. Yesus ada, sobat kita. Teman saya karena mimpinnya terlalu bersemangat sampai keliru. Ya, Yesus ada-ada saja. Loh, kok Yesus ada-ada saja gimana ini? Yang betul Yesus ada, sobat kita. Katakan amin. Ya. Dulu punya lagu, Yesusku luar biasa. Apa? Yesusku luar biasa. Yes, Yesusku luar biasa. Persoalanku biasa. Karena saking semangatnya teman saya bilang, saudara yakin Yesus kita biasa di luar? Kata, loh, kok kualik? Kita yang biasa di luar, tapi Yesus luar. Siapa yang yakin Yesus luar biasa? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ayo saudara, ajak Yesus mampir. Singgah, Tuhan. Udah gelap nih Tuhan. Udah semua siap perang ini. Ya, Cina juga, Inggris udah mulai ngamuk sama Cina. Karena Inggris kan bolone Amerika, saudara. Waduh, iki ya apa iki? Ya, negara-negara ini. Ukraina, Rusia belum selesai. Ya, sudah malam hari ini. Siap. Ayo baca Injil Lukas ya. Ini yang disampaikan oleh murid Emmaus. Lukas 24 ayat 29. Ayo baca aja satu ayat ya. Hari sudah menjelang malam, ajak kawan itu mampir, singgah. Kawan itu adalah Yesus, sobat yang setia. Amin. Lukas 24 kita baca ayat yang ke-40. Ya sebentar. Ayat 29, 24 ayat 29. Ayat 29. Ayo baca sama-sama. 23. Tetapi mereka sangat apa? Mendesak itu makso. Yesus sering senang dipaksa-paksa, saudara. Seperti kita kan? Ya kita gambarnya Tuhan juga. Tuhan kayak gitu modelnya. Pengen suka dipaksa, saudara. Ya. Jadi kemarin saya merayakan happy anniversary pernikahan, wedding anniversary itu 33 tahun saudara. Saya married dengan bulan nih. Saya kemarin tanya, nih 33 tahun ini kamu tak cium ping piro? Tak ambung ping piro? Wes gitu aja. Wah koko ini kan. Loh iya, ya. Kadang-kadang dia gak mau tak paksa, tak rangkul. Tak ciumi. Ya, memang manusia itu suka dipaksa karena gambarnya Tuhan. Tuhan aja yang suka dipaksa nih, lihat nih. Lagi kita baca ya, ayat 29. Katanya, sama baca, tinggallah. Ayo, katanya tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari. Ya, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Ya, dunia semakin malam, semakin gelap, semakin jahat, bahaya di depan kita. Gak usah takut. Asal ada Tuhan, sobat yang setia. Kita aman, amin. Kita safe, kita gak usah khawatir. Katakan amin. Emas mau jadi berapa, gak usah khawatir. Di surga, jalannya dari apa? Emas kok. Wes biarno wes emas mau piroy gak apa-apa, saya bilang. Nanti di surga emas untuk keset, untuk jalan kita. Halo amin. Ya, jadi nggak usah takut. Ada sobat yang setia, yang selalu ya menyertai kita. Nah, saudara dalam pelayanannya Tuhan Yesus di dunia ini, Tuhan suka mampir ke satu kota. Namanya kota Betania. Yesus suka mampir di situ. Semoga Yesus juga mampir dalam rumah kita. Amin. Yesus mampir dalam hidup kita. Enak gak kalau Yesus mampir? Enak gak? Oh luar biasa. Ya, saya pernah besuk rumah jemaat. Saya kaget saudara. Sangat sederhana. Tidak punya sofa. Tidak ada meja makan. Meja tamu gak ada. Aduh, dia bilang Pak Sam ini rumah saya. Oh gak apa-apa. Punya rumah berteduh aja udah bersyukur. Ya, pulang saya mampir toko mebel saudara. Saya bilang, tolong pesan satu set sofa, pesan satu set meja makan. Kirimkan ke alamat ini. Ya. Besok Pak ya? Iya, udah saya bayar berapa? Oke. Besok jadi kirim.
Yang punya rumah telepon, Pak Sam kok repot-repot, saya dikirimi sofa, ya meja makan, nggak apa-apa. Ya Tuhan yang suruh. Saya mampir jemaat lain, nggak punya kulkas. Saya mampir toko elektronik, saya bilang tolong kirimkan kulkas. Ya 2 pintu lah, nggak usah mahal-mahal, yang pasti yang bagus. Ya jangan yang oke Pak, kami kirim. Ya. Sudah jangan bilang, Pak bisa nggak mampir rumah saya besok? Boleh kalau saudara mau. Ya, saudara-saudara, kalau saya mampir aja, saya lihat nggak punya kulkas, saya beliin apa? Kulkas. Saya mampir loh, ini Pak Sam ini. Mampir aja saya lihat nggak punya sofa, nggak punya ya meja makan, saya beliin saudara. Ya, istri saya kadang-kadang, saya sakno nggak punya rice cooker, ayo dibeliin. Itu kami, ya manusia, apalagi Tuhan, amin. Tuhan akan lihat apa yang saudara nggak punya. Tuhan lihat, ya pergumulan saudara. Kalau Tuhan mampir, Tuhan akan menyelesaikan. Yang sakit akan disembuhkan, amin. Asal Yesus mampir, ya ajak dia mampir, paksa dia. Tuhan, ayo Tuhan, 2026 Tuhan, ayo Tuhan. Masuk Tuhan, ayo Tuhan tinggal sama saya. Oh Tuhan bilang oke. Ya, kita udah merayakan Natal ya. Untuk beberapa nanti puncaknya 24-25 di SSCC. Ya kan, ajak teman ya, ajak keluarga kita. Tahu nggak Natal artinya apa? Saya punya teman bukan Kristen, dia bilang saya mau Natalan. Loh, Bapak tahu artinya Natal? Tahu, apa? Kelahiran center class. Hah? Hari lahir center class. Saya bilang, Bapak ini salah loh. Natal bukan hari lahirnya center class. Hari lahirnya siapa? Hari lahirnya siapa? Tuhan Yesus. Amin. Yesus memang dilahirkan. Dia bukan manusia yang dijadikan Allah. No. Orang bilang, Kristen itu apa itu? Menungso Yesus dijadikan Allah. Anda salah Pak. Bukan manusia dijadikan Allah. Tapi Yesus Allah yang mau menjadi manusia. Loh kok bisa Allah jadi manusia? Loh memangnya kenapa nggak bisa? Dia maha kuasa. Halo amin? Allah mau jadi gajah bisa nggak? Bisa. Allah mau jadi apapun bisa kok. Jadi manusia masa nggak bisa? Ya. Di Alkitab kita ada 4 macam kelahiran. Berapa macam? 4. 1 di Alkitab ya. Lahir tanpa laki-laki, tanpa perempuan. Lahirlah Adam. Adam gak punya papa, gak punya mama. Itu teman saya Pak, tanya gini, Pak Sam, Adam itu punya udel gak ya? Kondisi kok macem-macem ya. Kan dia pasti gak lahir dari mama, gak ada hari-harinya. Punya udel nggak? Saya diberi Tuhan hikmat. Coba kau, Rekson, engkau duwe udel nggak? Aku duwe Pak Sam, lelek engkau duwe, Adam pasti punya. Ya, betul? Tuh, betul? Kadang-kadang tanyanya, Pak, istrinya Kain itu siapa? Loh, di Alkitab Kak, Kain kan punya istri. Istrinya siapa? Enggak ditulis memang. Tuhan beri saya hikmat. Saya jawab, Alkitab berkata, jangan urus istri orang lain. Urusan bojomu dewe. Urus istrimu sendiri. Wah Pak Sam ini Terakhir Pak Sam. Apa? Yesus itu lahir kira-kira siune apa? Hah? Siu apa? Ya. Yesus itu anu loh Pak. Ya. Anak domba Allah. Jadi kira-kira Yesus siune kambing. Sakarepmu ya. Yesus mau kambing, mau apa, yang pasti dia lahir ke dunia ini. Amin. Yang kedua, kelahiran menurut Alkitab loh ya. Yang kedua, dengan laki-laki tanpa perempuan. Lahirlah Hawa. Hawa diambil dari tulang apa? Rusuk, Adam. Jadi cuma laki-laki, nggak ada perempuannya. Lahir Hawa. Jangan keliru loh ya, saya pernah berkati pengantin saudara. Ya, mempelai wanita, ya istri itu tulang wanter, punggung. Waduh, mateng aku.
Kok perempuan tulang punggung iki apa males iki ya. Jaluk mangan turu tok iki. Wah, istrinya yang suruh kerja tulang punggung katanya. Ya. Saudara-saudaraku, lahir Hawa. Yang ketiga, tipe di Alkitab. Dengan laki-laki, dengan perempuan. Lahirlah kita semua. Setuju? Amin? Kita punya papa, kita punya mama. Sekarang yang terakhir. Dengan perempuan tanpa laki-laki. Lahir siapa? Tuh kok. Lahir siapa? Yesus. Amin. Tapi yang keempat orang gak percaya. Aneh. Gak pakai laki, gak pakai perempuan, Adam. Orang tuh percaya loh. Heran ya. Bahkan bilang gini, Pak, kita ini sak duluran, Pak. Loh, sak duluran teko ndi? Teko Adam. Oh iya, bener memangnya. Sak duluran teko Adam. Orang percaya Adam loh, saudara. Ya, dengan laki-laki tanpa perempuan, gak ono wedoke, lahir Hawa, orang percaya. Tapi pas giliran hanya perempuan tanpa laki-laki, orang bisa nggak percaya loh. Heran. Kenapa ini? Karena ada setan yang bikin orang tidak percaya. Karena setan tahu siapa yang percaya Yesus, dia diselamatkan. Yang percaya Yesus pasti masuk surga. Halo, amin. Yang percaya Yesus dosanya Kemarin kita Natal di Sidoarjo. Oh, haleluya. Saudara, hampir 1.000 yang datang. Saya rintis ke Sidoarjo ini sebenarnya cuma iseng. Iseng dalam hati, ya saya coba aja lah. Saya mampir McDonald, ada ruangan kecil. Saya bilang kalau ini pesta berapa orang Bu? 40. Paket panas. Oke, saya pakai Jumat ya, boleh nggak? Ya, saya undang teman-teman di Sidoarjo. Ya datang kasih makan paket panas. Jadi bukan kita narik-narik grup gereja lain dengan diberi makan. Karena nyewone pakai makan. Nah, nek petang puluh paket tak pangan dewe, aku melebu adiasa saudara. Ya kan? Ya tak dum. Saya kaget yang datang pertama PNG. 120. Waduh, kaget aku. Saya bilang sama McDonald, pesan 120. 120 kali 25.000. Ya, notiau lebih. Wah, setiap minggu, setiap Jumat saya bikin. Waduh, sampai nggak cukup. Oke, akhirnya kita pindah ke restoran namanya Jipo Dewe di Pasar Larangan, dekat Pasar Larangan. Itu yang punya sama dengan Empire Blauran, sama itu yang punya bosnya. Model-modelnya gedungnya sama Empire itu sama. Ya, akhirnya kita bikin Natal kemarin, ya saya kaget saudara. Yang datang 1.000 orang. Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Besok Jumat saya khotbah lagi di Sidoarjo. Saya nggak tahu berapa yang datang. Ya, mereka senang, mereka diberkati. Dan mereka bilang, waduh kangen khotbah-khotbah kayak gini katanya. Oh iya, oke, besok saya layani. Ya, nah saudara-saudara, saya lihat ya. Yang datang tuh ada hampir 30-40 orang pakai. Ya, saya kaget juga. Ada fotonya. Yang mau dapat fotonya nanti SMS Pak Sam. Pak, aku lihat fotonya. Saya tunjukkan orang. Ya, kaget saya. Saya sampai tanya sama teman-teman. Lah ya, kita nggak ngundang loh ini, nggak narik-narik loh. Ya, nanti dipikir kita mengkristenisasi. Enggak. Tapi Tuhan yang menggerakkan mereka hadir. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus itu Tuhan. Amin. Saya khotbahkan ini, kelahiran Yesus ini. Yang keempat, orang gak percaya loh. Karena setan membuat kita berkata gak mungkin. Loh kenapa gak mungkin? Ya memang Tuhan tidak diperanakkan. Ya. Tapi yang namanya anak kan bukan proses hanya dari lahir aja. Tuhan masa punya anak, ibunya siapa? Ini. Nah, coba saudara tadi naik mobil, saudara bawa anak kunci. Namanya apa? Anak. Apakah kunci kawin dengan kunci? Punya anak kunci?
Saudara tadi ada yang nggak mau lift, naik tangga. Namanya anak tangga. Apakah tangga kawin dengan tangga punya anak tangga? Enggak kan? Ya. Lalu saudara di kantor punya anak buah. Di sini ada beberapa pimpinan ya, perusahaan pimpinan ya, polisi, baik Kapolsel, Kapolres itu banyak di sini. Kolonel banyak ini, jenderal ada beberapa. Ya, saudara punya anak buah. Apakah ya itu hasil perkawinan? Anak buah itu hasil perkawinan? Bukan. Anak kunci, anak buah, ya, anak tangga. Jadi memang ini sulit dipercaya. Kalau saudara bisa percaya Yesus, itu anugerah, itu kasih karunia Tuhan kepada kita semua. Amin. Doakan. Saya kepingin juga di Pasuruan ya, karena Pasuruan tuh minta juga. Pak Probolinggo, Bangil banyak GSJS. Oh ya, oke. Doa Pak Sam sehat ya, dikasih Tuhan kekuatan. Amin. Pak McDonald nggak ada di Pasuruan, adanya Ricis, Ricis. Ya oke, nanti kita pakai itu. Saya kepingin juga di Mojokerto, karena banyak orang Mojokerto ke GSJS. Saya bilang sih, ya satu-satu ya. Saya kepingin menangkan jiwa. Gereja-gereja di sekitar itu pada panik. Dipikir kita itu mau merusak gitu ya. Narik-narik gereja mereka. Saya bilang enggak, ojo khawatir. GSJS beda. GSJS tidak punya prinsip penuhi gereja kita, kosongkan gereja lain. Pula pendeta Durno, saudara. Yang kita lakukan, penuhi gereja kita, kosongkan neraka. Halo, kosongkan apa? Jangan kosongkan gereja lain, bro. Anda kok mau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Jangan. Gereja Anda rame, gereja lain tutup, itu nggak bagus, Pak. Nggak bagus. Ya. Dan rasanya Tuhan juga nggak berkenan itu. Ya, sesama biskota dilarang saling, hamba-hamba Tuhan jangan, ya seperti itu. Ayo saudara, ayo hari ini saya akan mengajak saudara, mengapa Tuhan Yesus sering mampir ke Betania. Yang pertama, karena di Betania ada pendengar. Bilang, ada Maria yang suka duduk di kaki Yesus untuk mendengar. Untuk mendengar. Ya. Tuhan itu suatu pribadi. Karena itu dia ingin didengar. Ya. Pak, jangan lupa istri Anda bukan robot. Istri Anda juga pribadi. Yang juga ingin didengar. Istri itu ingin didengar. Istri saya aja kadang-kadang kalau saya itu ngomong terus dia bilang, "Sik aku tak ngomong, rungokno." Oh iya, maaf honey, sorry sayang, aku lupa. Ayo, bersabdalah sang ratu, aku mau mendengar. Suami juga pengen didengar karena suami itu juga pribadi. Istri gak boleh egois, ngomong terus. Anak-anak kita itu pribadi, ingin didengar. Pa, ma. Kadang-kadang orang tua itu gak mau dengar. Repot main HP terus. Anaknya ngomong dikit, duit botio, wis gawein kon wis. Sana. Anaknya bilang, "Mah, aku gak butuh duit loh. Aku pingin mama tuh ngerungokno, dengerin aku." Ya. Tuhan itu ingin didengar. Yang setuju dengan saya bilang amin. Maria duduk di kaki Yesus. Mendengar. Karena dia tahu Yesus adalah tamu yang luar biasa. Tamu yang apa? Kalau Yesus tamu biasa, Maria duduk-duduk di kaki Yesus, itu sesuatu yang memalukan. Karena anak wedok gak oleh males, anak dayo. Ada tamu mestinya nyiapin makan, nyiapin minum. Tapi karena Maria tahu Yesus adalah tamu yang luar biasa. Ya, saudara-saudaraku. Ayo kita mau, Tuhan ingin singgah dalam hidupmu, dalam hidupku, ketika ada telinga yang mau mendengar. Bilang, telinga yang mau apa?
mendengar. Tidak mudah untuk mendengar ini. Saya bilang, Pak, untuk mendengar aja nggak usah diterangkan, nggak ngerti. Loh, gak gampang Pak mendengar ini. Teman saya loh kemarin dipecat, saudara. Dari kantor instansi, dia kerja di salah satu instansi. Kalau Senin itu upacara ya. Dia disuruh sama pimpinannya kantor itu untuk, ayo pimpin upacara bendera besok, pimpin lagu dari Sabang sampai Merauke. Dia siap, pas hari hanya dia lalu berkata, dari Sabang sampai Merauke. Semua kaget. Indomie, Indomie apa? Selera. Satu lapangan tepuk tangan saudara. Tapi besok surat keputusan dipecat dengan tidak hormat. Iki upacara bro. Kamu kok nyanyi lagunya Indomie? Mestinya yang diminta lagu apa? Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Tepuk tangan untuk pemain keyboard kita. Luar biasa. Thank you Ko. God bless ya saudara-saudaraku. Jadi kenapa dia bisa keliru? Karena setiap hari dia mendengar lagu iklannya Indomie. Loh saudara. Ya hati-hati saudara. Ayo kita akan baca satu ayat. Yesus yang ngomong. Perhatikan cara kamu mendengar. Lukas 8:18. Yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, Lukas 8:18. Ayo sama-sama. 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu apa? Cukup. Caranya kamu denger ini loh. Dengar firman ini loh. Perhatikan. Karena ada orang yang mendengar firman itu sambil lalu. Sambil apa? Lalu. Ya seperti tanah yang jalan. Hatinya seperti, tanahnya seperti jalan. Diambil burung, hilang nes. Berlalu, sambil lalu. Ada satu anak ya. Minggu pagi dipaksa papanya ke gereja. Ayo nang gereja, gak boleh males. Tak kebir banyu loh kan. Ayo bangun. Iya pak. Tapi ke gereja ngantuk-ngantuk dia, dengar pendeta khotbah. Saudara-saudara, waktu nanti Yesus datang yang kedua kali, second coming. Orang-orang yang mati akan dibangkitkan. Pas sebelahnya, temannya tanya sama dia. Bro, ayammu ya apa bro? Iyo ayamku akeh sing mati, kena virus. Rupanya dia punya ayam ternak, satunya ayam telur. Ya, ayam potong. Iyo, ayamku mati kabeh. Kena virus. Sudah pulang. Sampai di rumah papanya tanya. Sudah ke gereja? Sudah. Oke. Papa mau tanya, pendeta tadi khotbahnya apa? Gini Pak. Pendeta ngomong gini. Nanti kalau Yesus datang kedua kalinya. Ayam-ayam yang mati akan dibangkitkan. Duh, mosok pendeta ini khotbah ngono. Iyo Pak. Kecampur antara khotbahnya pendeta dengan temennya tanya, ayammu ya opo? Akeh sing mati. Banyak orang ke gereja itu mendengar sambil lalu. Ya, dirungokno. Oh lucu pendeta nih. Ya, pendeta ini kayak lawak katanya, kayak cak lontong kata. Ya, sambil lalu. Ada orang yang mendengar itu tapi menolak. Ya, mendengar tapi hatinya bilang gini, dibujuki iki pendeta iki. Aku dibujuki mbek gereja iki. Ya. Tapi yang benar adalah orang yang mendengar dan melakukan seperti tanah yang baik. Buahnya 30 kali, lalu berapa kali? 60 kali, yang terakhir berapa kali? 100 kali. Ganda. Yang percaya bilang amin. Saudara harus jadi Kristen
sesuai dengan kapasitas kita. Kapasitasnya 100 kali ganda. Bilang, kapasitas saya 100 kali ganda. Kapasitas listrik rumah saudara berapa? Gocinggo 5.500 watt, itu kapasitas. Sekarang listrik berapa? Sambansa 33.000, waduh 3 kVA ini. Berarti 3. Wis AC pun KB nyala ya. Freezer, kulkas nggak jeglek. Kalau yang 5.000 dinyalakan semua mungkin masih jeglek 1, jeglek 2. Ya kan? Nah, saya doakan jemaat di PM adalah Kristen yang sesuai dengan kapasitas kita. 100 kali ganda, katakan amin. Jangan 30. Kalau 30 berarti missing 70. Hilang. Jangan jadi Kristen hanya 60. Kalau 60 berarti 40. Nang di 40, cari. Karena kita ini Kristen sesuai kapasitas. Cepet, 100. Mau 100 kali ganda? Halo, amin? Jangan bilang, gak apa-apa wis 30 aja, gak apa-apa. Loh, jangan. Bisa 100, kenapa 30? Berarti hilang 70 kamu. Miss 70. Ya. 100 ini dari mana? Mendengar itu nilainya 10. Melakukan itu nilainya juga 10. 10 kali 10. Halo? 10 kali 10 cepet. Tapi kalau saudara hanya mendengar 10, saudara tidak melakukan 0. 10 kali 0 berapa? 0. 1000 kali 0 ya 0. Ya, ayo cara kita mendengar. Dan poin terakhir, mendengar itu menentukan kemenangan. Kok gak ada amin? Mendengar itu menentukan apa? Kemenangan, bilang kemenangan. Kenapa sih orang Kristen itu kalah? Padahal nyanyinya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Nyanyinya gitu. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Tapi kenapa orang Kristen tuh kalah gitu? Karena dia tidak mau mendengar. Saya punya teman ya, dengar suara Tuhan. Beli dolar. Dia beli, sudah. Waktu itu dolar masih murah. Di bawah 10.000. Beli dolar. Dia beli terus. Orang bilang, kayak apa ngelompokno dolar? Ya saya dengar suara Tuhan. Wah diguyu. Tuhan lo gak ngurusi dolar bro. Loh emangnya kenapa Tuhan gak ngurusi dolar? Tuhan ngurusi dolar, pound sterling, euro, ya, renminbi, rupiah. Tuhan ngurus. Halo amin? Loh kok gak percaya? Amin? Tuhan gak ngurusi gereja tok. Halo, yang percaya bilang yes. Tuhan ngurusi bisnis Anda. Tahu-tahu naik. Waktu itu sampai berapa ya? Capek jing atau pernomban 20. Waduh, dia kaya mendadak, saudara. Ya, seperti emas itu. Ada beberapa teman bilang, Pak, saya dengar suara Tuhan. Ya, kumpulkan emas, kumpulkan. Waduh, saya ini wes konglomerat, saudara. Punya 100 kilo dulu cuma berapa? Waktu masih berapa itu berapa? Sekarang 100 kilo sudah saudara punya hampir setengah T. Ya kan? Ya. Dengar suara Tuhan itu kemenangan. Halo amin. Loh amin. Dengar suara Tuhan. Ayo saudara. Kalau saudara baca Wahyu dan pasal 2 itu ada satu ayat. Ada 3 ayat di situ. Barang siapa bertelinga hendaklah ia dan ada janji. Barang siapa menang. Jadi kunci kemenangan itu terletak dari telinga kita mau Saudara tanya suara Tuhan. Tanya, belajar dengar suara Tuhan. Ya, bagaimana Tuhan? Gak usah banyak tanya peramal ya. Ini tukang guamia laris. Akhir tahun. Saudara jangan datang ke Mama Loren, Mama Lemon. Datang kepada Yesus, masa depan yang cerah. Tuhan berikan buat kita semua. Amin. Ya,
Tony kan bilang, jangan datang ke dukun-dukun. Oh dukun ini dewe loh, gak duit-duit. Kamu kok dibohongi datang ke dukun. Dukunnya sendiri loh. Tahu lah enak saudara. Ya kan? Lalu kalau saudara baca di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 berikutnya. Itu dibalik. Barang siapa menang. Ya. Bla 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 bla. Ia dapat mana yang tersembunyi. Ia diberi nama yang baru. Ia diberi batu putih dan sebagainya. Lalu ditutup dengan barang siapa bertelinga hendaklah ia dibalik. Saudara baca ya nanti di rumah itu ayat-ayatnya saya catatkan. Artinya begini, setelah kita menang kita harus tetap mendengar. Katakan amin. Seringkali lewes menang ya, lewes oge. Kita ini gak mau dengar nasihat. Kroso wis pinter. Kuwi sake kok. Wis kok jok akan ngasih nasihat. Waduh salah kamu ini. Justru kamu kalau menang harus tetap mendengar. Supaya apa? Supaya kita menang lagi. Bilang menang lagi. Supaya kita terus menang. Bilang terus menang. Dan selalu menang. Amin. Wis oge. Gak mau mendengar, melarat maneh sampean. Temenan. Sukses, gak mau mendengar Tuhan. Pasti hancur lagi. Saya harap yang sudah sukses. Wis soge, wis hebat. Harus tetap mendengar. Saya sampai hari ini tetap dengar nasihat papa saya. Nyoh, kamu tuh kalau khotbah jangan gini. Weh pa, weh pa. Tanya papa saya. Saya nggak bilang gini, papa itu roh apa sih? Jemaatku lo ribuan, puluhan ribu. Enggak. Papa saya adalah selain papa, dia guru saya. Dia penasihat saya. Ya nyoh, cok ngamuk lo tak bilangi papi. Enggak, thank you pi, thank you. Kalau saudara masih mau mendengar nasihat, sekali lagi saya ulangi. Saudara akan menang lagi, terus menang, dan selalu menang. Tidak pernah kalah lagi. Amin. Kenapa kita seringkali menang kalah. Menang kalah. Jatuh bangun karena Anda tidak mau mendengar lagi setelah berhasil hari ini bertobat. Tuhan mau mampir dalam hidup kita. Ketika ada pendengar. 2, terakhir saya tutup 2 aja. Kenapa Yesus mampir Betania? Karena di Betania ada pelayanan. Ada Marta yang suka melayani. Tadi yang pertama karena di Betania ada pendengar. Maria. Ya, 3 ya, tapi saya bicara 2 aja. Nanti next kalau saya harus khotbah lagi saya sampaikan. Yang kedua karena di Betania ada pelayanan. Bilang ada pelayanan. Tuhan ingin setiap anak Tuhan belajar melayani. Katakan amin. Maliaki 3 ayat 17 sebagai ayat penutup. Ya, ayo musik singer boleh naik. Maliaki 3 ayat 17. Maliaki 3 ayat 17. Maliaki 3 bukan perpuluhan ya. Bukan. Ayat 17-nya bukan perpuluhan. Tapi Tuhan menunjukkan sayangnya kepada kita. Seperti bapak sayang anaknya. Halo amin. Maliaki 3 ayat 17. Silakan pemain musik, singer, song leader. Ayat 17 Maliaki 3. 2, 3. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang belum semua. Anaknya yang bisa lebih teriak. Anaknya yang melayani loh. Jadi kita melayani Tuhan itu bukan sebagai hamba. Tapi melayani sebagai apa? Anak. Beda Pak. Anak melayani dengan hamba yang melayani jauh beda. Kita rubah sekarang. Pelayanan kita bukan pelayanan sebagai hamba. Saya melayani Tuhan sebagai anak. Kok gak ada amin? Anak. Bedanya begini ya.
Kalau hamba itu melayani, orientasinya upah. Setiap tanggal 1 dapat gaji dia. Tapi kalau anak melayani, orientasinya adalah warisan. Apa orientasinya? Warisan. Saya kerja sama papa saya nggak pernah digaji memang. Tapi papa saya tua, saya dapat warisan. Ya. Anak dengan hamba berbeda. Hamba melayani itu untuk mendapatkan cinta. Ya, supaya dicintai bosnya. Ya, melayani untuk mendapatkan cinta. Tapi anak melayani itu karena cinta. Halo, amin? Kalau yang hamba untuk mendapatkan cinta. Tapi anak karena saya yang layani, saya bantu papa saya karena saya cinta sama papa mama saya. Saya anak yang paling sayang sama papa mama saya. Istri saya ngomong, iki lho bojoku lho paling sayang mbek wong tuane. Iya memang. Bojo aku iso golek nang embong-embong akeh bojo. Wong tua aku gak iso golek. Ya, saya gak bisa cari papa mama saya. Cuma satu-satunya. Kalau sempurna sampai selamanya kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Kami sembah. Ayo menyembah. Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau luar biasa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ayo menyembah. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Kehadiranmu Tuhan. Sekali lagi penyertaanmu. Mari angkat tangan. Penyertaanmu Tuhan Engkau sertai jemaat di Pakuan Mall. Masuk 2026. Haleluya. Sejahtera walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu, Tuhan. Arti kehadiranmu. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir, Engkau ada, Engkau mampir. Arti kehadiranmu Tuhan. Tepuk tangan. Ajak Tuhan mampir. Ajak Tuhan hadir dalam hidupmu. Bapak kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman-Mu Tuhan. Kalau Engkau mengatakan bahwa kami harus mengundang Engkau Tuhan, mari mampir di dalam hati kami. Dan kami ingin menjadi pendengar, pelaku akan firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya, kami beriman, menang di dalam-Mu Tuhan. Di tahun-tahun ke depan, Engkau menyertai kami dan kami mau dengar-dengaran akan Engkau terus Tuhan. Dan biarlah kami boleh juga melayani-Mu Tuhan, karena boleh mengasihi-Mu lebih dan lebih Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pastor Samuel Gunawan dan Bulani Tuhan. Juga Pastor Michael, Pastor Jessica, Pastor Selin, Tiffany, Andrew, Pastor Andrew Tuhan, Pastor Jessica, Tiffany Tuhan, Simponi Tuhan, berkati juga Pastor Timothy Tuhan. Ini adalah satu keluarga yang sudah menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan Kau buat berhasil. Apapun yang menjadi rencananya Tuhan, boleh rencana-Mu memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati GSJS dimanapun berada Tuhan, PM, Tunjungan, Jakarta maupun yang di Sidoarjo Tuhan. Boleh menjadi alat-alat-Mu memberitakan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Yusak. Saudara tahu lagu Hitam atau Putih? Tahu? Mata bulat, mata sipit. Semua disayang Tuhan. Katakan amin. Kita akan beri yang terbaik. Baik lewat kantong persembahan, lewat QRIS yang ada di bangku-bangku saudara. QR ya. Kita berdoa, Tuhan kami akan memberi, gerakkan hati kami. Kami percaya apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap menabur, katakan sama-sama. Ayo. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hey, hey. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya. Hey, semuanya disayang Tuhan. Sekali lagi. Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, mata keriting, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mencintaimu tanpa memandang, tanpa memandang suku bangsa, semuanya, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Hitam atau putih? Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, rambut lurus, rambut keriting, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Hitam atau putih? Hitam atau putih, kulit hitam, kulit putih. Hitam atau putih, mata bulat, mata sipit, semuanya, semuanya disayang Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus mencintai. Tuhan Yesus mencintaiku tanpa memandang, tanpa memandang suku bangsa. Yes, semuanya disayang Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihiku. Katakan, Tuhan Yesus mencintaimu. Amin. Tanpa memandang suku bangsa, semuanya disayang Tuhan, disayang Tuhan. Katakan, disayang Tuhan. Pak Thomas, disayang Tuhan. Katakan sama-sama, disayang Tuhan, disayang Tuhan. Percaya disayang Tuhan. Tidak ada perbedaan di antara kita, amin. Dalam Tuhan gak ada yang cungkoren, gak ada yang iniren, gak ada. Semua surgaren. Bilang saya surgaren. Belum semua surgaren. Artinya surgaren itu artinya kita tuh warga negara kerajaan surga, amin. Gak ada orang Cina, Jawa gak ada. Semua disayang Tuhan, amin. Ayo kita angkat tangan. Tuhan Yesus, kau begitu baik. Kau begitu baik, anugerahmu, mujizatmu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, Pak Insinyur Thomas, kau begitu baik, mujizatmu
masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Sekali lagi yang mengasihi Tuhan, angkat tangan. Tuhan Yesus, Kau begitu baik, Kau begitu baik. Anugerahmu, anugerahmu, mujizatmu masih ada bagiku. Tuhan Yesus, akui Kau begitu baik, Kau begitu baik. Amin. Mujizatmu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Mujizatmu masih ada, mujizatmu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Yang percaya masih ada mujizat, angkat tangan. Mujizatmu masih ada bagi orang yang mengasihi Engkau. Haleluya. Biar berkat dari Allah Bapa, Yes. Allah Putra dan Allah Roh Kudus Amin. senantiasa masuk ke dalam kehidupan saudara, pekerjaan bisnis saudara, studi kuliah perjodohan anak-anak saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, biar Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat percaya sama-sama katakan, amin. Ku